Oke, Hi guys, welcome back to Markas Marketing Podcast by bdm.pcu. Hari ini aku sebagai host kalian, Catherine Priscilla, dan tentunya hari ini ada kedatangan adik-adikku yang cantik gitu kan. Kita kenalin diri dulu aja dulu. Siapa nih? Namanya siapa nih? Kalau dari aku, nama aku ini angkatan 2023. Nama aku Liza, angkatan 2023. Nah, kira-kira hari ini tuh ngapain sih kok aku malah mengundangnya tuh adik tingkat gitu ya. Kira-kira kalian mau sharing apa nih hari ini? Kita mau sharing apa ya, Liz? Denger ya guys ya, itu kemarin tuh kayak barusan liburan gak sih? Lebih tepatnya studi eksklusif. Studi eksklusif ya, bukan liburan ya guys ya. Beda ya, beda. Jadi kalian kemana tuh kalau boleh tahu? Katanya ke luar negeri, benar gak sih? Iya dong, kita ke Singapura ya, Liz. Kita ke Singapura. Asik banget, berapa hari itu? Sekitar 3 harian ya, Liz. 3 hari 2 malam. Iya, dari tanggal 4 sampai 6 November 2024. Wih, rame-rame gak tuh kemarin? Rame dong, Cie. Satu angkatan ya, Liz. Enak banget ya mereka ya. Angkatanku kayak nggak gini deh. Waduh, nggak boleh gitu ya. Sebetulnya bisa sih kalau mau join ya kan. Jadi apa aja nih? Kira-kira kemarin tuh ngapain aja sih? Aku pengen tahu, dengerin cerita kalian. Kira-kira selain keluar negerinya gitu kan, kemana aja sih kemarin? Ini mau cerita aku dulu atau kamu, Liz? Aku dulu boleh. Oke, Boleh. Mau dari hari pertama atau mau dari yang paling bombastik gitu? Kita mungkin mulai dari awal dulu ya, Liz. Oh, awal dulu ya. Jadi di hari pertama itu kita ke Irvins, itu di Changi ya ini ya. Iya, di Changi Airport-nya. Oh, di Changinya itu. Iya, di bandaranya. Jadi dia punya office-nya atau apanya nih kalau yang di bandaranya? outletnya. Oh, outletnya di bandara. Kita kayak datang ke situ. Terus ada ownernya. Iya, sama Oh wow. Terus kayak sharing-sharing pengalamannya. Dan yang paling aku suka sih kita bisa nyoba-nyoba keripiknya di sana ya, Cek. Enak banget sih, itu seleranya orang Indo sih. Kalau misalkan ke Singapura kayaknya harus beli ya. Iya, terus kayak cerita-cerita kayak pengalamannya dari awalnya itu gimana. Kayak kan dulu kan salted egg nggak begitu terkenal. Jadi kayak jadi bisa terkenal, booming sampai sekarang, bahkan orang-orang Indo kan pada FOMO ya, Cey, biasanya. Iya sih, terus kita kayak saling ngeborong kayak gitu nggak Iya, sih betul, jadinya betul. saking enaknya Oke. aja gitu. Ada FOMO. Nah, kemarin mereka ya kira-kira ownernya nih, itu sharing apa sih yang menurut kalian wow, keren ya gitu. Ada nggak? Maksudnya kayak kan kita tahu nih Irvin sekarang udah besar banget kan di dunia, nggak tahu ya. Di mana sih Irvin selain di Singapura? Di beberapa negara sih, Nah, iya termasuk kan? Indonesia. Iya kan, di beberapa negara. Itu kira-kira dia cerita nggak sih kayak kok bisa sebesar itu, marketingnya gimana gitu, mungkin strateginya? Kemarin sih dijelasin sejarahnya ya, Cia. Terus yang aku tangkap mereka ini memang bikin brand, tapi pertama kalinya tuh mereka nggak ngeluarin cost untuk promosi. Jadi mereka Kok bisa? mereka lebih berfokus ke outletnya, Cia. Oh, Kayak misalnya oke. kemarin kan kami ke Changi Airport. Kalau airport kan pastinya rame kan, Cia. Betul. Nah, jadi mereka pilih outlet yang memang menjadi lalu lintas. Apalagi kan Singapura ini jadi salah satu negara yang cukup untuk lalu lintas di berbagai ke negara lainnya. Betul, kan, Cia. betul. Negara transit lah, Cia. Jadi Benar. lumayan nge-boost promosinya dari situ. Benar-benar. Jadi lebih ke pemilihan tempat ya. Iya, bener. Oke, jadi kalau misalkan untuk yang promosi dia kalau boleh tahu kalian ingat nggak Irvins ini dari kapan? Udah lama banget nggak sih? Iya, udah lama banget ya. Kapan ya, Liz? Lama banget. Mungkin sebelum sosial media se-booming sekarang mungkin ya. Betul. Tapi keren banget loh dia Awalnya bisa tuh sampai kayak segede ini. Toko biasa nggak sih? Iya. Sampai sekarang bisa collab sama Minion. Iya, Minion. Iya sih, keren banget. Yang itu. Ya, influencer yang memang hype juga aja. Dan mereka collabin dalam bentuk packaging mereka juga gitu. Itu keren banget Iya, sih, Liz. Jadi kalau yang pertama itu dari tokonya, outletnya, terus yang kedua baru kayak kalau yang sekarang kebanyakan collab-collab ya. Collab, Cia. I see. Keren banget sih. Terus kira-kira kalau dari Irvin selain itu ada lagi nggak nih yang menarik? Sebelum kita masuk ke destinasi berikutnya ini kayak jalan-jalan banget ya kita ya. Nggak studi eksklusif ya guys ya. Nanti aku dimarahin nanti kalau ngomongnya jalan-jalan gitu. Selain itu ya, Irfan sangat memberikan banyak pengalaman baru sih, Cek. Kayak Oke, ternyata contohnya nih. begini ya historinya kayak gini-gini perjalanannya tuh
lumayan panjang sampai harus bisa ke titik ini. Dan mereka juga ada pengen rencana ekspansi ke Indonesia tapi memang lagi proses. Soalnya di sini belum ada ya outletnya betul, resmi. belum ada, C. Makanya orang Indo ya itu selalu FOMO banget FOMO gak sih? banget, Iya. selalu kadang open just tip juga Iya, nggak sih kalau yang di bener. Singapura gitu kan. Iya Cek. Apalagi kalian juga ngeborong tuh. Iya, mumpung C, mumpung. Mumpung ya kan? Ya bener kan, mumpung gitu kan. FOMO atau emang enak nih? Enak sih dua-duanya. Oh emang enak ya, emang enak guys. Jadi pengen Irvin nih, aduh. Terus di hari kedua kita ke SUSS ya. SUSS. Jadi kayak universitas, salah satu universitas di Singapura. Di Singapura. Gitu. Terus sekarang kami belajar digital economy fundamentals. Belajar apa tuh Liz? Ingat nggak? Marketing gitu kan Yan. Iya, kami diajarin kayak gimana sih sekarang era zaman modern ini, apalagi pasca Covid kemarin tuh bener-bener ngubah semuanya di bentuknya kayak digital. Dari betul marketplace banget. juga yang sangat-sangat nge-boost semuanya kayak gitu, Cak. Semuanya serba online, semua serba digital, semua serba cepat, mudah kayak gitu. Cocok banget sih sama jurusan kita Iya, ya, branding and digital marketing. Jadi Ya kelas aja itu C. Oh pindah kelas, waduh. Tapi pastinya ada dong yang menurut kalian bener-bener wah banget gitu loh ketika di sana. Mungkin tempatnya atau apa gitu. Mungkin yang paling mau apa ya, Liz? LinkedIn apa ya? Iya itu hari ketiga sih Yan ya. Iya. Kalau hari kedua nih, Hari kalau yang di kedua, SUSS kita kayak ini. berasa kuliah di sana. Iya, Berasa kuliah di sana ya, Iya. asik dong. Asik. Karena dosennya pas ngajarin itu Bener-bener lumayan seru sih, seru. Cak. Iya, bukannya kayak boring banget, Iya. tapi dia juga ngajak tanya jawab ya. Liz? Iya, terus kayak dikasih hadiah gitu. Iya. Dalam bahasa Inggris berarti ya. Inggris. Inggris. Jadi sekalian ngelatih juga cara Iya. kita ngomong. Betul. Tapi menurutku kalau di Singapura waktu ngobrol bahasa Inggris kayaknya nggak terlalu pressure kali ya. Soalnya lebih mudah nggak sih kalau Singapura itu Iya Inggrisnya? sih, lebih mudah dipahami. Iya bener kan. Jadi lebih kalau kita orang Indonesia lebih ngerti lah mereka ngomong apa. Iya. Oke, itu hari kedua. Selain kedua. itu ngapain tuh kalau di hari kedua? Ke situ aja. Iya, kalau day 1 sama day 2 itu kami satu aja company visitnya. Nah, di hari ketiga ini kita ada 2 company visit. Oh, 2 company visit apa aja tuh? Yang pertama? Kita ke LinkedIn dulu ya. LinkedIn. Oke, kita ceritain ke LinkedIn dulu. Apalagi kita anak-anak mahasiswa ya, itu udah mulai bangun portofolio di LinkedIn. Bener nggak tuh? Iya, Benar, betul. Cek, benar. Walaupun kita nggak tahu tuh beneran atau real or fucking kan kita nggak tahu ya. Real dong. Ya, tapi harusnya real ya, harusnya real. Kalau di LinkedIn tuh gimana tuh? Yang asiknya ngapain di sana? Nah, kami diajarin cara bikin networking sih, Cak. Bener kayak Gimana bikin tuh caranya? portofolio tuh gimana. Oke. Gitu. Step-stepnya. Ya, harus terlihat profesional tuh gimana depan orang supaya mereka juga mau kayak yakin juga sama kita gitu. Boleh share satu nggak kira-kira yang bikin kita kelihatan profesional nih? Yang kemarin tips-tips yang dikasih sama mereka. Mungkin dari kita melengkapi profil kita di LinkedIn sih, kayak Oke. pakai foto yang profesional, jadi bukan foto abal-abal kayak gitu. Bukan foto selfie ya berarti ya? Bukan Bukan dong. ya. Harus rapi gitu ya. Oke. Terus kayak kita juga kasih tahu kita nih tertariknya bidang apa. I Mereka pakai see. kata kunci di sana. Jadi kayak lebih memudahkan kita ketemu sama pekerjaan yang memang sesuai dengan passion kita, minat kita kayak gitu. Itu nggak sih ada yang apa? Open to work atau apa itu nggak sih? Iya, ada Cek. Terus yang paling penting sih dari sana aku dapet kayak kita tuh penting buat cari networking sih, Ci. Soalnya yang dari LinkedIn kemarin kayak ada baru masuk sana itu pun juga gara-gara networking, kan, dari Indo ke Singapura. Itu sih, Ci. Jadi kayak belajar. Terus kita belajar MSDM juga nggak sih, Liz? Iya, Soalnya ini Sumber daya manusia, betul. harinya sama. Iya. Hari Rabu ya. Iya. MSDM juga hari Rabu. Iya, soalnya tuh di sana enak banget kantornya. Dia kayak bener-bener perhatiin karyawannya. Apa tuh? Apa yang membuat kamu bilang kalau kok bisa perhatian banget nih? Soalnya aku beberapa kan dulu ada company visit waktu zamanku, tapi aku waktu itu ke Jakarta sih. Itu aku juga ada apa namanya? Lihat kantornya kok asik banget ya, ada gymnya, ada sauna, ada kayak gitu kan. Contohnya kalau di LinkedIn tuh kantornya gimana tuh kalau boleh tahu? Mereka lebih view yang view-nya pertama view sih. View-nya. Bagus banget. View-nya apa nih? View-nya Langsung Ke
ke kota kayak gitu. Kota ini ya apa di Singapura ya. Iya, lumayan refreshing gak sih kalau ngerjain tuh. Tapi kalau malam kayaknya lebih Menyala. asik ya, lebih menyala. Soalnya dia kayak gedung Betul. di antara gedung nyalanya kita masuk ke gedungnya gitu loh cuy. Jadi kita kayak lihat POV dari luarnya. Terus di sana juga kayak disediain minuman kopi, gratis, snack kayak gitu. Terus ada juga tempat foto untuk profil di LinkedIn-nya, Cek. Oh, wow. Jadi kalau misalkan bingung LinkedIn-nya foto di mana, foto di kantornya sendiri. Oke. Bener-bener diperhatiin gak sih semuanya? Ada tempat mainnya juga kalau nggak salah aku. Iya, jadi kayak refreshing kayak gitu. Iya. Kira-kira kalian tertarik nggak kalau misalkan ada kesempatan buat kerja di LinkedIn? Tertarik dong, Cek. Kami langsung aminin di sana. Langsung amin ya. Amin gitu Keren kan. banget sih. Tapi kalau di Indonesia ada nggak ya? Kalau kantornya LinkedIn gitu, aku belum tahu ya. Tapi Ada di ya? Jakarta Oh, di Jakarta ya. Tapi yang paling pusatnya itu ada di Singapura. Oh, kayak gitu. LinkedIn tuh pusatnya di Singapura. Kemungkinan ya, Cek. Oh, I see. Gede ya ininya. Kantornya kemarin gede. Termasuk gede atau biasa atau ya asik aja sih tapi di situ gitu. Itu lumayan gede sih, tapi mereka masuk ke dalam tower di sana. Jadi kan kalau Singapura lebih ke tower ya, dalam tower kan ada beberapa brand kayak gitu. Ya, ada beberapa kantor gitu kan ya kayak di Jakarta betul. Kayak gitu. Terus kita ke terakhir aku mana Lis? PNG. Oke. Ini bentar. Brand lama PNG. banget gak sih? Iya, PNG ini lama banget sih. Biasanya kayak sampo gitu-gitu juga gak sih? Iya, kayak Head and Shoulder. Head and Shoulder. Kayak Vaseline juga gak sih, Lis? Kayak pokoknya brand-brand Brand-brand yang kayak besar-besar gitu itu lah. punyanya PNG sih memang. Dan benar-benar biasanya menarik juga. Kalau di PNG ngapain tuh kalian? Dapat insight juga sih. Iya. Lebih kayak dia pakai kayak marketing tapi dari buku gitu kalau nggak salahin. Aku lupa tapi nama bukunya apa sih. Pokoknya kayak ada dia tuh nerapin suatu marketing. Jadi kayak dari bukunya itu benar-benar diterapin semua gitu loh, C. Tapi aku lupa aja jujur. Apa bukunya? Iya, judul bukunya Judul apa? bukunya. Menarik nih ya. Harus aku cari nih habis ini ya. Karena aku kepo juga kan. Soalnya PNG kita tahu kayak bisa sebesar itu dan bisa bertahan selama itu kan. Udah lama. Kita kan juga pasti berharap nanti kalau misalkan kita bekerja di suatu perusahaan atau mungkin kitanya yang punya perusahaan itu kan pasti amin ya kan. Siapa tahu bisa sustain juga seperti PNG gitu kan. Nah, kemarin mereka ada sharing-sharing nggak sih, maksudnya waktu menerapkan di buku itu atau mungkin struggle-nya mungkin ketika ada bahas kayak 5 tekniknya kayak gitu. Wow. Iya, jadi kayak Menarik. misalnya kita Apa tuh? harus tahu nih kebutuhan konsumen tuh gimana. Sebagai contoh mereka kemarin ngasih tahu banyak sekali orang produk-produk itu dari PNG itu dipasarin ke Indonesia sih. Jadi market Indonesia ini paling luas di antara negara lainnya. Nah, mereka biasanya ngasih apa ya? Itu namanya balsem kah yang punya vitamin B. Jadi vitamin B itu untuk mengatasi kram ya. Nah, di Indonesia itu kan jarang sekali orang tahu kalau vitamin B ini tuh untuk tulang, untuk kram kan. Iya, aku juga baru tahu sih. Iya. Jujur aja aku juga baru tahu. Iya, kalau nggak salah namanya obat neurobion ya. Oh, oke. Aku pernah dengar sih. Nah, mereka cari nih permasalahannya. Dan setelah disurvei itu banyak sekali orang Indonesia yang pada saat beribadah ya, Cek, mereka sering bersila. Nah, bersila Oh itu iya, untuk betul. apa? Jadi bikin kaki kita tuh lumayan kram. Nah, maka dari itu mereka bikin kayak campaign sama iklan yang memang supaya orang-orang tuh bisa tahu, oh vitamin B ini tuh bisa untuk mengatasi kram gitu. Jadi relate sama apa yang mereka pasarkan kepada konsumen. Jadi konsumen bisa nangkap juga arti dari mereka gitu. Oke, paham. Jadi karena mereka juga ngelihat, maksudnya dari marketnya orang Indonesia ini kebiasaannya itu apa, bener kan? Mungkin kalau di luar negeri, maksudnya selain Indonesia, mungkin kebiasaan beribadahnya kan berbeda juga ya kan. Kalau ini oh ya bersila nih bisa masuk untuk marketnya Indonesia gitu. Menarik sih. Selain itu mungkin ada lagi nggak nih kalau yang di sharing PNG nih? Dikasih bonus ya. Apa tuh? Bonus apa? Iya, kayak kami kayak dikasih reward lah ya. Apa tuh? Belajar. Apa? Rewardnya apa? Kami dapat sampo, terus kayak balsam, tapi balsamnya packaging yang baru ya. Jadi kayak kalau balsam biasanya bikin tangan lengket aja. Itu juga salah satu permasalahan sih. Dan mereka bikin packaging yang kayak tinggal dioles. Jadi kayak Oh, tangan I kita tuh see. tetap bersih.
sama apa ya, list yang pembersih gigi itu juga Iya. jadi Semuanya ada dapet? Iya dapat ya. Wow. Royal sekali nih PNJ ya. Iya. Ini kan bonus jadi anak BDM PCU. Waduh, aku BDM juga nggak dapet deh. Aduh, ya soalnya kan nggak ikut ya guys ya, beda. Soalnya aku dulu juga waktu sempet studi eksklusi kayak kalian juga di Jakarta gitu, itu juga ada salah satu perusahaan yang royal juga. Jadi kayak kita dikasih banyak gitu loh, gitu. Kayak kita dikasih produk-produknya juga dan aku pakai juga gitu. Iya betul. Biasanya perusahaan-perusahaan atau company besar memang lumayan royal sih, Ci, sama Lumayan PCU royal gitu. ya, Iya. betul. Asik sih jadi mahasiswa BDM ya. Ya selain itu mungkin kalian paling ya kayak di sana jalan-jalan gitu nggak sih? Jadi kayak kuliah sambil jalan-jalan ya. Iya. Asik sih. Tapi kan tetap ada hal-hal yang kalian dapetin lah di situ, dari marketingnya, terus dari pengalamannya juga. Terus kayak yang paling menurut aku wah itu adalah ketika pengalaman itu kalian lihat secara langsung, terjun langsung, tanya ke expertnya langsung ya kan. Oke. Thank you so much ya udah dateng ya kan, udah menyempatkan untuk podcast hari ini. Hari ini yang bisa aku tangkap adalah asik banget sih kalau misalkan kita bisa jalan-jalan sambil studi ya kan. Makanya masuk di mana? BDM PCU. Nah, bener banget. Oke, so kita tutup ya podcast kita hari ini. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa buat like, comment, dan juga subscribe. Oke, bye-bye.